Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas limpahan banyak sekali nikmatnya, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya dan juga teman saya dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mendengarkan secara efektif. Teman-teman, pada buku The Challenge of Effective Speaking, kita tidak hanya diajarkan bagaimana caranya mempersiapkan dan juga menyampaikan pidato dengan baik, tetapi di sini kita juga belajar bagaimana sih caranya mendengar dan juga membangun kritik yang konstruktif menjadi lebih efektif. Untuk itu di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tuntas terkait hal tersebut. Oke, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak aruf. Untuk itu perkenalkan nama saya Salsabila Nada dengan nomor NIM akhir 71 dan juga rekan saya yang bernama Nur Laila Rahmatin dengan nomor NIM akhir 55. Terdapat 4 poin pembahasan kita pada hari ini, yakni yang pertama, mengapa penting untuk belajar mendengarkan, dan yang kedua, apa perbedaan antara hearing and listening, yang ketiga, strategi apa sih yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keterampilan mendengar, dan poin yang keempat adalah apa saja strategi untuk meningkatkan keterampilan mengkritik secara konstruktif. Oke, langsung saja teman-teman, kita beralih ke pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nur Laila Rahmatin. Untuk itu kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Salsa atas kesempatannya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih pentingnya belajar mendengarkan. Belajar mendengarkan itu penting ya, karena dari waktu yang kita habiskan untuk berkomunikasi, 50% bahkan lebih kita habiskan untuk mendengarkan. Selain itu, mendengar secara efektif adalah kunci sukses sebagian besar pekerjaan. Dilansir di dalam buku terjemahan yang memang dibagikan oleh Prof. Ali, di situ menyebutkan bahwasanya faktanya bahkan ketika mencoba untuk mendengarkan secara seksama, banyak orang yang hanya mengingat 50% dari apa yang mereka dengar saat setelah mendengarnya, dan hanya sekitar 25% setelah 2 hari kemudian. Namun, mendengarkan secara efektif adalah kunci sukses di sebagian besar pekerjaan. Sebuah survei terhadap para eksekutif tingkat atas Amerika Utara mengungkapkan bahwasanya 80% percaya bahwa mendengarkan adalah salah satu keterampilan paling penting yang dibutuhkan dalam lingkungan perusahaan. Kita tahu sendiri bahwasanya kalau di dalam pekerjaan kita itu seringkali dihadapkan dengan orang lain, seringkali dihadapkan dengan pekerjaan yang berbau kelompok. Nah, kalau kita kurang bisa mendengarkan, ditakutkan nanti banyak terjadi miskomunikasi. Jadi itu tadi, mendengarkan itu sangatlah penting. Lalu lanjut ke slide selanjutnya adalah perbedaan antara hearing dan listening nih. Hearing sendiri hanyalah proses biologis yang terjadi ketika otak mendeteksi gelombang suara. Terkadang orang-orang tidak mendengarkan dengan baik. Lalu listening. Listening terjadi setelah otak mendeteksi gelombang suara dan memilah apa arti gelombang tersebut. Menurut International Listening Association, mendengarkan adalah proses menerima, memperhatikan, membangun makna dan menanggapi pesan lisan atau nonverbal. Jadi seperti ini. Kalau contohnya ya secara sederhana seperti ini. Kalau hearing itu sudah manusiawi gitu, manusiawi. Jadi kalau seandainya kita lagi belajar nih atau lagi mendengarkan sebuah pemaparan
atau sedang kelas online di rumah atau di kos-kosan. Lalu ternyata tetangga sebelah itu ada yang sedang renovasi rumah, jadi atau juga kos kita itu dekat sama jalan raya. Jadi kita itu iya kita fokus ke apa yang dibahas di kelas online. Tapi kita masih mendengar entah itu ketok-ketok palu, entah itu seperti sirine ambulan ataupun deru sepeda motor dan yang lainnya. Seperti itu ya kalau hearing. Jadi kalau hearing itu intinya manusiawi, manusiawi. Lalu untuk listening sendiri itu contohnya seperti ini. Eh, ya saat teman-teman mendengarkan apa yang saya bicarakan, mendengarkan penjelasan saya di kelas. Seperti itu. Jadi listening sendiri adalah saat kita itu sudah merasa, oh aku mau mendengarkan ini. Jadi kita itu menyengaja untuk mendengarkan hal tersebut. Berbeda dengan hearing tadi, kalau hearing kan terjadi secara alami manusiawi, sedangkan kalau listening ini kita lakukan secara sengaja. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu sih agak membingungkan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris kan mendengarkan itu ada dua langsung dipaparkan, hearing dan listening. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin eh, mendengarkan yang listening ini bisa kita sebut dengan memperhatikan. Seperti itu. Oke, next slide kita akan membahas mengenai kesenjangan pemrosesan kata. Faktanya orang biasanya berbicara dengan kecepatan sekitar 120 hingga 150 kata per menit. Tetapi otak kita dapat memproses antara 400 sampai 800 kata per menit. Hal ini dapat menimbulkan kurangnya perhatian. Selain itu, penelitian menyebutkan bahwasanya perhatian orang dewasa memiliki rentang waktu antara 20 menit atau kurang. Nah, ini kan ada kesenjangan antara kecepatan otak menerima kata, otak memproses kata, dan juga kecepatan kita berbicara. Lebih banyak lebih cepat otak kita dalam memproses kata. Nah, ini mengakibatkan kita itu kadang nggak fokus. Kita kadang ada dalam suatu forum, tapi pikiran kita bisa kemana-mana. Kita tetap bisa mendengar, memproses kata-kata, tapi kita itu masih memikirkan hal yang lain begitu. Jadi itu ya, karena adanya kesenjangan pemrosesan kata itu, jadi kita itu perhatian kita kadang terbelah. Lalu gimana sih caranya untuk mempertahankan perhatian gitu ya? Jadi next slide. Kita membahas teknik mempertahankan perhatian pada suatu pemaparan. Oke, teknik yang pertama adalah siapkan fisik dan mental untuk mendengarkan. Kalau secara fisik kita itu menegakkan badan, lalu badan condong ke depan atau ke pembicara, kemudian menghentikan aktivitas fisik yang berlebihan. Lalu untuk mental sendiri, kita harus memfokuskan pikiran ke pembicaraan nih. Nah, jadi kalau persiapan fisik itu kan menegakkan badan, badan condong ke pembicara atau ke depan, dan menghentikan aktivitas fisik yang berlebihan. Kalau kita kebanyakan gerak ya, itu bisa memicu terbelahnya fokus. Jadi lebih baik kita mengurangi gerakan-gerakan yang berlebihan seperti itu. Lalu untuk mental sendiri kita harus fokus pada pembicaraan ya, memfokuskan oke, kali ini aku pengen ngerti nih pembicaraan, jadi aku harus fokus. Jangan gara-gara apa gara-gara tadi kan yang kesenjangan terus kita jadi menyepelekan gitu. Alah, sudah wajar. Kita tetap harus memfokuskan pikiran ke pembicaraan ya kalau dalam suatu forum. Jangan yang seperti raganya ada di sini tapi pikirannya kemana-mana. Lalu untuk
Teknik yang kedua adalah tangguhkan penilaian terhadap pembicara. Berusaha untuk mendengarkan dengan objektif sehingga dapat memahami sudut pandang pembicara. Nah, gini, kalau seandainya kita bertemu dengan pembicara yang kurang cocok dengan kita, jangan dulu justifikasi, jangan dulu memotong pembicaraan, jangan dulu sakit hati atau yang lain. Ya, kita harus tetap objektif. Sebagai pendengar, kita berusaha untuk objektif supaya kita itu menyerap ilmu-ilmu yang dipaparkan oleh pembicara, meskipun itu awalnya memang tidak cocok untuk kita. Kalau kita dapat mempertahankan sudut pandang secara objektif, nanti kita itu akan lambat laun memahami kenapa pembicara sampai berpikir seperti ini. Jadi kita lebih paham gitu latar belakang pembicara berpikir hal yang mungkin tidak cocok dengan kita, seperti itu. Lalu teknik yang ketiga adalah sesuaikan tujuan mendengarkan dengan situasinya nih. Entah bertujuan untuk hiburan atau pembelajaran, kita harus paham saat-saat kapan kita mendengarkan secara santai dan kapan mendengarkan secara serius. Nah, gini, kalau seandainya tujuan kita untuk mengerti ya, untuk mengerti, kan di kelas untuk paham dan mengerti. Jadi kita tuh harus serius mendengarkan. Sedangkan kalau kita ada di forum yang santai seperti, oh aku mau bercanda nih sama temen, jadi kita itu tahu posisi gitu, tidak menganggap bercandaan teman-teman secara serius. Jadi kita itu harus adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saat memang ada di forum, di kelas yang memang serius, kita harus mendengarkan secara serius. Jangan disamakan ya. Kalau di tempat yang serius kita malah mendengarkan dengan santai, itu saya rasa kurang tepat. Lalu untuk teknik yang keempat adalah mengidentifikasi manfaat, memperhatikan kata-kata pembicara. Saat kita tahu manfaatnya, maka kita akan lebih termotivasi untuk mendengarkan secara serius nih. Begini teman-teman, kalau kita tahu manfaatnya, aku mau mendengarkan nih, nanti aku pasti dapat insight baru, masukan yang baru, ilmu baru. Entah itu ilmu tentang ekonomi atau politik ataupun yang lainnya, aku mau mendengarkan nih. Karena kita udah tahu manfaatnya, jadi kita itu lebih termotivasi gitu, lebih termotivasi untuk mendengarkan secara serius, seperti itu. Jadi kalau dalam suatu forum, alangkah baiknya kita itu mengidentifikasi manfaat, memperhatikan kata-kata pembicara, seperti itu. Oke, next slide. Tips memahami dan mengingat pembicaraan. Tadi kan sudah dibahas mengenai mempertahankan perhatian pada suatu pemaparan. Nah, sekarang kita masuk ke agar kita paham dan mengingat pembicaraan. Itu kira-kira gimana ya? Tips yang pertama yakni ketahuilah susunan pembicaraan. Hal ini akan membantu kita untuk menemukan poin-poin penting dalam pembicaraan seperti tujuan, poin utama, dan informasi pendukung. Jadi kalau kita sudah tahu susunan pembicaraan, kita itu bisa gitu mengetahui garis-garis besar dari apa yang dibicarakan. Kita highlight di otak kita, oh ini intinya yang dibahas itu seperti ini. Lalu yang kedua adalah mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Hal ini membantu kita mengidentifikasi aspek kunci dari pembicaraan. Jadi gini teman-teman, kalau kita seandainya punya pembahasan yang baru nih, sesuatu hal yang baru,
Contohnya misal nih aku baca di buku terjemahan itu, berenang merupakan aktivitas yang memicu gerak seluruh tubuh, misalnya seperti itu. Terus kita itu auto mikir gitu, gini, oh apa iya ya, terus dalam otak kita itu mencoba untuk memproyeksikan hal tersebut. Jadi dalam otak kita itu kita membayangkan apa saja yang bergerak seperti itu. Kan awalnya itu diawali dengan oh apakah iya gimana sih. Nah, terus nanti akan otak kita secara otomatis akan membayangkan hal tersebut. Lalu untuk tips yang ketiga adalah memparafrasekan secara diam-diam nih. Saat memparafrasekan dengan bahasa sendiri, kita akan lebih cepat untuk memahami. Ya, mungkin kalau seandainya kita dihadapkan dengan pembicara yang banyak menggunakan istilah-istilah baru nih, kita pasti akan mencari arti-arti tersebut, mencari arti-arti baru, menambah kosakata juga sih. Tapi kalau hal itu menyulitkan, biasanya kita itu akan memparafrasekan dengan sendirinya kalimat-kalimat yang mungkin ilmiah, sulit ya untuk diingat. Kita terjemahkan, kita parafrase ke bahasa kita yang lebih sederhana. Itu membuat kita akan lebih mudah untuk mengingat dan memahami. Lalu tips yang keempat adalah perhatikan isyarat nonverbal. Kita dapat menafsirkan pesan secara lebih akurat dengan mengamati perilaku nonverbal yang menyertai kata-kata tersebut. Jadi gini teman-teman, kalau seandainya kita berada dalam suatu pembicaraan, kita itu pasti juga seringkali melihat, tidak hanya mendengarkan saja. Jadi gini, kalau seandainya ada pembicara di depan, kita itu tidak hanya mendengarkan saja, listening saja, tapi kita harus memperhatikan yang namanya gestur pembicara atau intonasi pembicara. Itu kan nonverbal ya. Tapi itu membantu kita untuk lebih paham apa yang dibicarakan oleh pembicara, seperti itu. Lalu untuk tips yang kelima adalah membuat catatan. Mencatat adalah metode yang ampuh untuk meningkatkan ingatan tentang apa yang telah didengar dalam sebuah pidato maupun pembicaraan. Gini, kalau seandainya kita mencatat, pasti kita itu akan mengulangi kalimat tersebut. Lalu kita menuliskannya di kertas. Nah, kalau seandainya sudah kita tulis, suatu saat kalau kita lupa, kita akan melihat catatan tersebut dan otomatis recall memori. Jadi kita ingat kembali, seperti itu. Lalu next slide, kita membicarakan mengenai menganalisis kritis pidato. Analisis kritis membantu mengevaluasi apa yang telah didengar untuk menentukan kelengkapan, kegunaan, dan keterpercayaannya. Analisis kritis sangat penting ketika pembicara mengharapkan kita untuk percaya, mendukung, atau bertindak berdasarkan apa yang dikatakan. Jika kita tidak menganalisis secara kritis apa yang kita dengar nih, maka akan beresiko mengikuti ide-ide yang melanggar nilai-nilai yang telah kita percaya sebelumnya. Lanjut kita ke next slide, adalah aspek analisis kritis pembicaraan ataupun pidato. Analisis kritis memiliki aspek antara lain kredibilitas pembicara, kualitas konten, kualitas struktur, kualitas pengiriman atau penyampaian. Nah, di sini saat kita mendengarkan pembicaraan, mendengarkan materi, mendengarkan pidato nih, kita itu harus memperhatikan aspek-aspek ini. Kita harus memperhatikan kredibilitas pembicara. Orang ini track recordnya seperti apa ya? Apakah beliau ini bisa dipercaya? Apakah kata-kata beliau ini memang fakta?
lalu kualitas kontennya. Kita bisa lihat, eh, kita bisa mendengarkan dari kualitas konten itu, kita nanti bisa paham eh, pembicara ini memang membicarakan hal yang serius, hal yang soheh atau tidak. Tentunya dengan cross check lebih lanjut juga. Jadi eh, kualitas konten ini nanti akan membawa penilaian ke pembicara. Lalu kualitas struktur. Maksudnya ini kualitas struktur dari konten ya. Kita bisa lihat kualitas pembicara juga dari kualitas struktur konten yang dipaparkan. Kalau seandainya dia meloncat-loncat dan tidak runtut, biasanya itu entah itu grogi ataupun memang masih pemula atau belum profesional seperti itu. Lalu ini di kualitas pengiriman atau penyampaian. Nah, di sini kita akan tahu nih, kira-kira pembicara ini sudah biasa nggak ya menghadapi audiens, sudah biasa nggak ya menyampaikan menyampaikan pidato, menyampaikan gagasan yang dia pikirkan. Itu nanti terlihat di kualitas pengiriman atau penyampaian. Kalau dia memang sudah terbiasa, dia akan lancar dalam penyampaian atau pengiriman gagasan ini. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Salsa. Baik, terima kasih Mbak Laila atas pemaparan materinya. Oke, kita berlanjut kepada materi selanjutnya, mengevaluasi efektivitas pidato melalui kritik konstruktif. Nah, teman-teman, kita pasti pernah merasakan bahwasannya dalam beberapa situasi kita itu hanya cukup sampai mendengar, memahami, dan juga mengkritik pidato orang lain cukup untuk diri kita sendiri. Tetapi terkadang kita juga diminta untuk memberikan penilaian formal atau kritik atas pidato atau presentasi orang lain. Nah, pada dasarnya, sebuah kritik itu memungkinkan untuk kita memberikan umpan balik atau post pitch yang bermakna kepada pembicara. Namun teman-teman, kita dapat meraih umpan balik yang bermakna ketika kita menggunakan kritik yang konstruktif. Nah, sebelum kita berlanjut, alangkah baiknya kita itu mengerti nih, apa sih yang dimaksud dengan kritik konstruktif? Jadi kritik konstruktif adalah suatu kritik atau ekspresi menghargai yang dibagikan kepada orang lain dengan tujuan agar orang itu menjadi lebih positif atau lebih berkembang. Nah, ketika kita mengkritik seseorang itu dapat berdasarkan evaluasi seberapa baik pembicara memenuhi tujuan berbicara atau tujuan pidato. Kemudian, seberapa baik juga pembicara tersebut menggunakan norma-norma berbicara yang baik dan juga benar. Kita berlanjut kepada pedoman kritik konstruktif yang efektif. Terdapat 4 pedoman. Yang pertama adalah disampaikan melalui pengamatan yang khusus. Komentar seperti pekerjaan yang bagus atau pidato yang bagus terlalu samar untuk membantu pembicara menjadi lebih baik. Nah, alih-alih demikian teman-teman, sebaiknya kita itu menjelaskan hal-hal spesifik apa yang dilakukan oleh pembicara sehingga kita itu bisa mengasumsikan bahwa pidato pembicara itu baik. Misalnya, Eee, pembicara menggunakan transisi pidato yang bagus sehingga memudahkan kita untuk mengikuti alur pemikirannya, sehingga kita harus disampaikan melalui pengamatan yang khusus, yang lebih spesifik, tidak komentar atau kritik yang bersifat universal atau terlalu umum. Kemudian pedoman yang kedua adalah dimulai dari memberikan masalah yang spesifik, kemudian memberikan saran. Tidak baik apabila kita itu hanya mengkritik seseorang atau pembicara tanpa memberikan saran, karena tujuan dari kritik adalah membantu pembicara menjadi lebih baik. Contoh konkretnya seperti ini. Apabila seorang pembicara itu mengalami problem di bidang penyampaian, misal vokalnya kurang jelas, artikulasinya kurang bagus.
Kita bisa mengkritik hal tersebut dalam bidang penyampaiannya. Namun, setelah kita mengkritik, kita harus memberikan saran yang dapat dilakukan oleh pembicara sehingga ia menjadi lebih berkembang dan juga lebih bagus. Contohnya, sebaiknya kamu melakukan olah vokal atau olah pernafasan sehingga pidato yang kamu sampaikan menjadi lebih jelas untuk dimengerti, seperti itu. Pedoman yang ketiga adalah menyampaikan pernyataan pengamatan dengan penjelasan. Contohnya, kata perlambat di situ bermakna pidato yang disampaikan oleh pembicara terlalu cepat. Nah, kita menyampaikan kritik perlambat pidatomu. Lebih baik dijelaskan bahwa kecepatan pembicara tidak memberikan waktu bagi kita untuk mengingat. Dengan hal tersebut, maka kritik yang kita sampaikan akan lebih dimengerti oleh pembicara. Sehingga pembicara akan menjadi tahu hal apa yang akan ia benahi pada pidato selanjutnya. Oke, kita beralih kepada pedoman yang keempat, yaitu menggunakan persepsi saya, bukan Anda, atau persepsi aku, bukan kamu. Mengapa demikian, teman-teman? Coba kita pikirkan, ketika kita itu mengkritik seseorang menggunakan persepsi kamu, pidato kamu ini terlalu cepat, maka itu terkesan sedikit kasar. Berbeda dengan ketika kita itu menggunakan persepsi saya. Contohnya, pada saat mengikuti pidato, saya kurang bisa mendengar dengan baik karena pidato yang disampaikan terlalu cepat, tidak sesuai dengan kemampuan pendengaran saya. Dan hal tersebut akan terkesan lebih lembut kritikannya sehingga lebih bisa diterima oleh pembicara atau orang yang kita kritik. Selain hal tersebut, gunakan persepsi saya, bukan Anda, itu juga dikarenakan karena audiens atau pendengar adalah pusat pembicaraan. Dan juga selain itu, tentunya agar kritik yang kita sampaikan lebih membangun dan lebih bisa diterima oleh pembicara tersebut. Kita beralih kepada pembahasan selanjutnya. Oke, yakni tentang kritik konstruktif yang efektif. Terdapat dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa membangun kritik konstruktif yang efektif. Kritik konstruktif di sini kan adalah sebuah kritik yang membangun. Jadi bagaimana sih caranya kita itu membangun kritik yang bisa lebih efektif atau membangun? Yang pertama adalah mulai dengan mencatat hal spesifik dalam isi, struktur, dan juga penyampaian. Dalam bidang isi misalkan, apakah isi pidatonya itu sudah lengkap? Kemudian dalam bidang struktur, apakah ini berfokus pada struktur makro maupun struktur mikro ya teman-teman? Dan dalam penyampaian, apakah penyampaiannya ini menarik, antusias, gestur tubuhnya bagaimana, menggunakan body language atau mimik wajah yang mendukung, yang bagus. Kemudian yang kedua, setelah kita itu mencatat hal-hal spesifik tersebut, kita harus mempertimbangkan satu hal yang menjadi fokus kita untuk ditingkatkan lagi. Seperti itu. Kita beralih kepada pembahasan selanjutnya, yakni mengenai kritik yang membangun. Berikut adalah beberapa contoh kritik yang dapat kita jadikan panutan dalam bidang isi pidato. Yang pertama, apakah pembicara menyesuaikan dengan minat, pengetahuan, sikap audiens? Karena as we know, seperti yang kita tahu, audiens adalah pusat pusat dari komunikasi. Kurang tepat semisal kita itu berbicara tetapi audiens tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Yang kedua, apakah pembicara memiliki keahlian di bidang subjek? Apakah pembicara itu ahli dalam tema kajian yang disampaikan? Kemudian, apakah pembicara menyebutkan sumber informasi dan apakah sumbernya relevan? Contohnya seperti ini. Misalkan seorang dai atau pembicara itu menyebutkan hadis sebagai referensinya, sebagai sumber informasi. Nah, apakah hadis yang disampaikan itu termasuk hadis sahih atau hadis dhaif? Kemudian kritik dalam bidang struktur pidato. Yang pertama, apakah pengantar pidato mendapatkan perhatian, membangun, dan mengarah ke topik? Apabila tidak mengarah ke topik, nah itu kan bisa dikategorikan sebagai pidato yang tidak efektif. Kemudian yang kedua, apakah pembicara menyampaikan tujuan pidato dengan jelas? Selanjutnya,
Apakah pembicara menggunakan gaya yang menarik? Dan apakah kesimpulan merujuk pada poin-poin utama? Dan yang ketiga adalah kritik dalam bidang penyampaian pidato. Apakah pembicara menggunakan vokal yang cukup, artikulasi yang jelas, dan lain sebagainya. Kemudian apakah pembicara melihat penonton? Ini penting sekali teman-teman untuk membangun eye contact dengan penonton. Bagaimana penonton itu merasa menjadi sahabat kita ketika kita itu membangun eye contact gitu loh. Jadi jangan sampai seorang pembicara itu melakukan pidato ataupun melakukan membangun suatu pembicaraan tanpa membangun eye contact dengan audiens. Dan yang ketiga, apakah pengucapan dan artikulasinya dapat diterima? Ini juga penting. Walaupun alat bantu visual seperti mikrofon itu sudah digunakan, tetapi ketika tidak menggunakan artikulasi yang bagus, A, I, U, E, O-nya tidak jelas, maka alat bantu visual tersebut juga tidak dapat mendukung suatu pidato. Dan selanjutnya, apakah pembicara memiliki postur tubuh yang baik? Postur tubuh di sini bermakna body language dan juga mimik wajah. Itu juga membangun untuk terjadinya pidato yang efektif. Baik teman-teman, sebelum closing, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi kita hari ini. Bahwasannya mendengar adalah proses menerima, memperhatikan, membangun, dan menanggapi pesan lisan atau nonverbal. Melalui presentasi ini, kami berharap, saya dan Mbak Laila berharap, agar teman-teman sekalian bisa mendengar lebih efektif lagi, dan juga bisa membangun kritik yang konstruktif. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat. Is there any question? Apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya maupun Mbak Laila. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.